Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nurul Fatimah, biasa dipanggil dengan Agnes. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua. Di sini ada 3 bagian pertanyaan. Bagian pertama yang A, nomor 1. Apa pengertian individual system? Pengertian dari individual system yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Lalu nomor 2, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak atau dengan sesuai karakter dan kesukaan anak. Lalu nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual sistem, yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, yaitu small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Lalu nomor 4, di bimbang murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Oke. Peran guru di Bimba AIWU yaitu wajib menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Lalu peran anak yaitu mendapatkan atau merasakan kebahagiaan bermain dan belajar di Bimba AIWU. Lalu nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jadi individual system perbedaannya yaitu kalau individual system perbandingan sedikit, lalu materinya berbeda-beda, kemudian kurikulum menyesuaikan anak sebagai subjek belajar. Lalu kalau classical system perbandingannya banyak, lalu materinya seragam, lalu kurikulum sudah ditentukan dan juga guru sebagai subjek belajar. Lalu selanjutnya nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan, yaitu kenali karakter atau kesukaan anak minimal 3, lalu masuki dunia anak, alihkan perhatian, kemudian jangan menyerah, terus dampingi sang anak. Lalu nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual sistem, yaitu anak akan lebih antusias bermain dan belajar karena anak sebagai subjek belajar. Jadi lebih terfokuskan pada jadi lebih terfokuskan dari masing-masing anak. Lalu nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem, yaitu anak akan merasa tertekan. Ada unsur paksaan dari guru karena dalam classical system yang menjadi subjek dalam belajar adalah guru. Jadi anak-anak yang harus mengerti guru, bukan guru yang mengerti anak-anak dan susah untuk fokus. Lalu bagian B nomor 1, apa pengertian dari variation skill, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dalam kegiatan belajar. Kemudian nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena ketika tidak ada variasi dalam kegiatan belajar, maka entah konsentrasinya pendek, kemudian mudah dialihkan, serta cepat merasa bosan. Lalu nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu tujuannya agar anak tidak mudah bosan, tetap semangat, antusias, dan tertarik dengan kegiatannya. Lalu nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif, yaitu meliputi membaca dan juga matematika. Lalu nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu kegiatan yang meliputi berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan juga permainan. Lalu nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik, yaitu meliputi mewarnai dan juga menulis.
Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu caranya berstruktur dialog, lalu matematika, bernyanyi, membaca, dan menulis. Kemudian bagian C, nomor 1, apa yang dimaksud dengan law of effect atau hukum akibat? Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang dan diulang terus-menerus. Lalu apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu ketika suatu kegiatan yang terus terulang maka akan berdampak mampu. Dan nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Yaitu ketika seseorang semakin mampu maka semakin sikap semakin siap dan juga terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan yang akhirnya berdampak menunjukkan minat belajar yang menggelora dalam diri anak tersebut atau orang tersebut. Cukup sekian jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari kedua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.